Desa Bangunsari, sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai kecil, terlihat damai di siang hari. Namun ketika malam turun, suasana berubah drastis. Warga lebih suka mengunci pintu dan menyalakan dupa, karena mereka tahu, saat gelap datang, batas antara dunia manusia dan dunia makhluk halus semakin tipis. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua peninggalan kolonial. Rumah itu milik Pak Raji, seorang pria berusia 50-an yang hidup menyendiri. Ia dikenal sebagai orang tertutup dan jarang bergaul. Banyak warga curiga bahwa kehidupannya yang serba berkecukupan berasal dari sumber yang tidak wajar. Raji dulunya adalah petani biasa, hidup pas-pasan, bahkan pernah terlilit utang karena gagal panen. Namun suatu hari, hidupnya berubah drastis. Sawahnya selalu panen berlimpah, ternaknya tak pernah sakit, dan ia mulai membeli tanah-tanah warga lain yang kesusahan. Dalam waktu singkat, ia menjadi orang paling kaya di desa itu. Desas-desus pun muncul. Ada yang bilang Raji pernah terlihat tengah malam masuk ke hutan, membawa sesajen dan kendi air. Beberapa warga bahkan mengaku mendengar suara gamelan dari balik hutan saat malam Jumat Kliwon. Tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Hanya satu yang nekat mencari tahu, Bayu, pemuda desa yang bekerja sebagai guru honorer. Bayu curiga sejak pamannya, Pak Wiryo, menjual sawah keluarga ke Raji setelah mengalami serangkaian musibah aneh. Setelah itu, Pak Wiryo jatuh sakit keras dan meninggal tanpa sebab jelas. Sejak itu, Bayu menyelidiki aktivitas Raji. Suatu malam, Bayu diam-diam mengikuti jejak kaki Raji yang terlihat menuju hutan. Ia berjalan hati-hati, hanya berbekal senter kecil dan pisau dapur. Langit gelap, suara jangkrik mendominasi, dan angin malam membuat ranting bergoyang seperti tangan melambai. Setelah hampir setengah jam berjalan, Bayu tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon beringin. Di tengahnya, ada lingkaran batu dan bau dupa menyengat menusuk hidung. Di sanalah Raji berdiri, mengenakan jubah hitam dan membacakan mantra aneh dalam bahasa yang tak dimengerti. Azul Jalali wal Ikram, ya Muksiatul Asrar hadir. Dari balik kabut tipis yang mengambang, muncullah sesosok bayangan hitam tinggi besar. Matanya merah menyala, suaranya berat dan menggema. Bayu menahan napas di balik semak. Apa yang kau minta kali ini, manusia? Raji menjawab dengan suara gemetar tapi penuh hasrat. Aku ingin kekayaan lebih besar. Aku ingin desa ini tunduk padaku. Makhluk itu menyeringai, lalu berkata, berikan tumbal, darah dari garis keturunan sendiri. Maka aku kabulkan. Bayu membeku. Ia sadar, perjanjian ini bukan sekadar permintaan biasa. Jin itu menuntut nyawa. Lebih parah lagi, dari garis keturunan Raji sendiri. Bayu teringat bahwa Raji hanya punya satu keponakan, Ratna, seorang gadis yatim piatu yang tinggal bersamanya sejak kecil. Pulang ke rumah malam itu, Bayu tak bisa tidur. Bayangan makhluk itu dan permintaan tumbal terus menghantuinya. Ia merasa harus menyelamatkan Ratna, meskipun mereka belum pernah bicara banyak. Tapi apakah ia punya cukup bukti untuk membuat warga percaya? Keesokan harinya, Bayu mencoba mendekati Ratna. Gadis itu tampak pucat dan lebih pendiam dari biasanya. Saat diajak ngobrol, Ratna hanya menjawab sepatah dua patah kata. Namun ada yang aneh, lehernya memar seperti dicekik, dan matanya sembab. Ratna, kamu baik-baik aja? Ada yang ganggu kamu? Tanya Bayu hati-hati. Ratna menggeleng pelan, lalu berbisik, Om Sri mimpi aneh. Katanya ada suara yang menyuruh dia korbanin aku. Bayu kaget. Ini sudah terlalu gila untuk dibiarkan. Malamnya,
Bayu menulis semua pengalamannya di buku catatan. Ia berencana membawa ini ke kepala dusun, tapi ia tahu, tanpa bukti kuat, ia bisa dianggap mengada-ada. Namun sebelum sempat menyerahkan catatan itu, hal aneh terjadi. Rumah Raji terbakar sebagian. Tapi anehnya, hanya bagian kamar Ratna yang hangus. Ratna ditemukan tak sadarkan diri di tengah api, namun tubuhnya sama sekali tak terbakar. Ia hanya pingsan, dengan bekas lumpur hitam di sekitar tubuhnya. Warga mulai resah. Mereka mulai percaya bahwa ada sesuatu yang kelam di balik kekayaan Pak Raji. Dan malam itu, Bayu melihat sesuatu dari balik jendela rumahnya. Di kebun belakang, berdiri sosok tinggi gelap bermata merah. Sosok itu menunjuk ke arah Bayu, lalu menghilang begitu saja. Sejak peristiwa kebakaran aneh di rumah Pak Raji, suasana di desa Bangunsari berubah mencekam. Warga mulai bergosip dan takut keluar rumah saat malam. Para orang tua melarang anak-anak bermain selepas maghrib. Suara-suara ganjil terdengar dari hutan belakang rumah Raji. Bahkan beberapa warga mengaku melihat sosok tinggi besar bermata merah berdiri di jalan saat dini hari. Sementara itu, Ratna, keponakan Raji yang selamat dari kebakaran, belum juga sadar. Tubuhnya kini dirawat oleh Bu Surti, dukun bayi sekaligus tabib desa, yang percaya bahwa Ratna sedang diselimuti makhluk halus. Ini bukan sekadar pingsan, kata Bu Surti kepada Bayu yang ikut membantu merawat. Ratna jiwanya separuh tertarik ke alam jin. Makhluk itu mencoba membawanya, tapi sesuatu menggagalkan. Bayu menelan ludah. Ia tak bisa membayangkan bagaimana jika saat itu Ratna benar-benar diambil. Ingatannya kembali pada malam ketika ia mengintai ritual Raji. Ia merasa bersalah karena belum cukup berani untuk bertindak. Namun satu hal pasti, Raji harus dihentikan. Bayu kembali menelusuri informasi tentang perjanjian dengan jin. Ia membaca buku-buku tua dari warisan kakeknya, seorang bekas modin desa. Di salah satu catatan, disebutkan bahwa jin penunggu hutan beringin bisa memberi kekayaan dengan syarat tumbal darah. Semakin kuat keinginan manusia, semakin besar pula tumbal yang diminta. Dalam hal Raji, itu berarti Ratna. Tapi jika tumbal gagal diberikan, jin tersebut bisa berbalik marah dan menyerang si pemberi perjanjian. Dan benar saja, pada malam berikutnya, rumah Raji terdengar riuh. Warga yang berani mengintip dari kejauhan melihat jendela terbuka dan lampu berkedip-kedip. Terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Suara Raji meraung meminta ampun. "Jangan, aku sudah siapkan. Tunggu." Tapi tak lama kemudian, rumah itu menjadi sunyi senyap. Saat pagi datang, Raji ditemukan oleh warga dalam kondisi linglung dan berlumuran darah sendiri. Ia bicara melantur tentang kegagalan, amukan makhluk, dan jiwa yang belum sempurna. Warga mulai serius. Mereka berkumpul di balai desa dan meminta kepala dusun, Pak Darto, untuk mengambil tindakan. "Kita harus bersihkan desa ini. Sudah terlalu lama kita diam," kata Pak Darto, serius. Namun, tak semudah itu. Beberapa orang tua menolak ikut campur, takut jika perlawanan mereka justru memperburuk keadaan. Melihat situasi makin genting, Bayu mengambil keputusan. Ia mendatangi Pak Darto secara pribadi dan menunjukkan catatannya. Semua hasil pengintaian, bukti suara aneh dari hutan, dan penampakan sosok jin. Pak Darto membaca dengan kening berkerut. Setelah diam sejenak, ia menatap Bayu. "Kita butuh bantuan dari luar. Ini di luar kemampuan kita." 3 hari kemudian, datanglah seorang kiai sepuh dari pesantren di luar kota, Kiai Romli namanya. Ia dikenal ahli dalam menangani gangguan gaib dan perjanjian jin.
Kiai Romli ditemani oleh 2 santri dan membawa tas kecil berisi kitab tua, botol air zam-zam, dan seikat daun bidara. Malam itu, dilakukanlah ruqyah besar di rumah Pak Raji. Seluruh warga berkumpul, berdiri di luar pagar, menyaksikan Kiai Romli membaca ayat-ayat suci yang menggema menggetarkan udara. Raji diikat di tengah ruang tamu, tubuhnya menggigil, mulutnya bergetar, dan tiba-tiba suara berat keluar dari tenggorokannya. Kalian manusia tak tahu diri. Perjanjian belum lunas. Aku ambil semuanya. Lalu tubuh Raji melompat tak wajar. Ia menjerit hingga keluar darah dari hidung dan telinganya. Tapi Kiai Romli terus membaca dengan tenang, menyiramkan air ruqyah ke tubuh Raji. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah barat. Api dari obor warga menyala biru. Dari dalam rumah, terdengar ledakan keras dan suara tangisan perempuan menggema. Setelah hampir 1 jam penuh ruqyah, tubuh Raji jatuh lemas. Tapi belum selesai. Jin itu belum pergi. Kiai Romli berkata, perjanjian Raji dengan makhluk itu terlalu kuat karena sudah berlangsung lebih dari 7 tahun. Ikatan itu tak bisa langsung diputus, kecuali satu hal dilakukan. Pohon beringin tempat pemanggilan harus dihancurkan dan tanahnya disucikan. Namun Kiai juga memperingatkan, makhluk itu akan murka. Kita harus siap. Besok malam, rombongan warga bersama Kiai, Bayu, dan Pak Darto menuju hutan. Dengan membawa air doa, garam kasar, dan kayu bakar, mereka siap menebang pohon beringin tua yang menjadi tempat bersarang jin. Tapi ketika baru mendekati area itu, mereka semua disambut oleh hawa dingin dan suara tawa menyeramkan yang datang entah dari mana. Dari balik pepohonan, muncul makhluk tinggi besar. Tubuhnya seperti bayangan asap hitam, matanya merah membara. Ia berdiri menghalangi jalan. Jangan ganggu rumahku. Suasana berubah mencekam. Warga mulai goyah. Tapi Kiai Romli berdiri tegak sambil mengangkat kitabnya. Dengan nama Allah, kami bersihkan tanah ini dari kezaliman. Ritual besar pun dimulai. Dan perang antara dunia nyata dan tak kasat mata pun tak terelakkan. Malam itu, langit di atas desa Bangunsari tampak berbeda. Bintang-bintang seolah enggan menampakkan diri. Hanya ada awan kelabu dan remang cahaya bulan yang menggantung seperti lampu tua kehabisan minyak. Di tengah hutan beringin, warga desa, Kiai Romli, Bayu, dan beberapa pemuda pilihan berdiri berjajar memegang obor, kayu bakar, dan air doa. Mereka tahu, ini bukan sekadar penebangan pohon. Ini adalah perang antara terang dan gelap. Sosok hitam tinggi besar yang muncul sebelumnya belum menghilang. Ia terus berdiri di hadapan mereka, menghalangi jalan menuju pohon beringin tua. Matanya menyala merah membara, dan tubuhnya tampak berasap, seperti bara api yang dibungkus kabut. Dari tubuhnya keluar suara-suara aneh, tangisan, tawa, jeritan, semuanya bersahut-sahutan. Kiai Romli maju dengan tenang. Di tangannya, kitab tua terus terbuka dan dibacakan ayat-ayat suci dengan lantang. Bacaan itu menggema, dan hawa di sekitar mereka berangsur berubah. Udara yang awalnya dingin perlahan menjadi panas, seolah makhluk itu mulai merasa terancam. Kalian telah melanggar perjanjian. Suara berat itu menggema tanpa bibir yang bergerak. Darah telah dijanjikan. Jiwa telah dipersembahkan. Aku menuntut hakku. Pak Darto, yang berdiri di sisi Bayu, berbisik, jadi benar, Ratna adalah tumbalnya. Bayu menggertakkan gigi. Ia tak akan membiarkan gadis itu dikorbankan. Kiai Romli menjawab tegas, jiwa manusia bukan milikmu. Perjanjian dengan jin adalah kesesatan. Kami cabut perjanjian itu malam ini.
Saat itu juga, sosok hitam itu melolong dan menerjang ke depan, namun seolah terbakar oleh lingkaran garam dan air doa yang telah disebar di sekitar tempat upacara. Tubuh asapnya berkecipak dan berputar-putar sebelum memudar, meski tak sepenuhnya lenyap. Ia mundur sambil terus berteriak, melontarkan ancaman dalam bahasa yang tak dimengerti. Warga mulai menebang pohon beringin. 3 orang menebas batang pohon secara bergantian sambil terus dibacakan doa-doa. Tapi pohon itu tak seperti pohon biasa. Setiap tebasan terasa seperti memukul besi. Bunyi desis keluar dari dalam batangnya, dan dari celah kulit pohon merembes cairan hitam kental yang baunya amis dan menyengat. "Ini bukan getah," kata Bayu lirih. "Ini darah makhluk halus." Tiba-tiba, langit bergemuruh. Petir menyambar tak jauh dari tempat mereka berdiri. Salah satu pemuda yang membawa obor jatuh pingsan setelah mendengar bisikan halus di telinganya. Dari balik semak, muncul siluet-siluet kecil dengan mata menyala, berlari mengitari warga sambil tertawa seperti anak-anak. Makhluk jin mulai mengamuk, tapi Kiai Romli tetap teguh. Ia berdiri di tengah dan membaca ayat pemutus perjanjian, sambil memercikkan air ruqyah ke pohon. Bayu, yang membawa botol air doa, ikut menyiram akar pohon, lalu menyulutnya dengan api dari obor. Akar itu menyala dengan cepat, seperti disiram minyak. Suara jeritan terdengar lagi, kali ini dari dalam pohon. Seperti suara seorang perempuan yang sedang disiksa, tangisnya mengguncang dada siapapun yang mendengar. "Ratna!" teriak Bayu, merasa suara itu seperti milik gadis itu. Tapi Kiai Romli menenangkan, itu bukan dia. Itu jin yang menyamar. Ratna sudah selamat. Kita hanya perlu menyelesaikan ini. Api membesar, menjalar ke batang pohon. Sosok hitam itu kembali muncul, menggelepar di tengah api yang melahap pohonnya. Ia melolong, menjerit, dan akhirnya, dengan ledakan suara seperti tulang patah, menguap ke langit, meninggalkan bau gosong dan angin panas yang menyapu seluruh hutan. Warga terdiam. Mereka menyaksikan pohon raksasa itu terbakar, hingga hanya tersisa arang hitam. Keesokan paginya, suasana desa mulai berubah. Burung kembali berkicau. Angin tak lagi membawa bau aneh. Ratna, yang dirawat oleh Bu Surti, akhirnya membuka mata. Ia tampak lemah, tapi sadar. Tangis haru pecah dari mulut Bu Surti, dan Bayu memeluknya erat. "Semua sudah selesai, Ratna," bisik Bayu. "Kau selamat." Namun di malam hari, Kiai Romli memanggil Bayu dan Pak Darto secara pribadi. Wajahnya tampak lelah, dan ia memandang mereka dengan serius. Jin itu telah terusir, tapi perjanjiannya belum sepenuhnya hilang, karena seseorang masih menyimpan niat jahat. Pak Darto terkejut. "Maksud Kiai?" "Raji," jawab Kiai lirih. Ia masih memelihara keinginan itu di hatinya. Meski tubuhnya lemah, jiwanya belum bertobat. Jika ia tetap begitu, makhluk itu bisa kembali dalam wujud lain. Bayu merasa dingin di punggungnya. "Dan ingat," lanjut Kiai, "siapapun yang pernah bersentuhan dengan dunia jin, meski hanya menjadi saksi, tak akan pernah benar-benar bebas. Maka jagalah diri, jagalah iman, dan jangan pernah tergoda jalan cepat untuk meraih dunia." Beberapa bulan kemudian, Raji ditemukan tewas di rumah sakit jiwa tempat ia dirawat. Mulutnya menganga lebar, mata membelalak, dan tangannya mencakar-cakar dinding seolah melawan sesuatu yang tak terlihat. Di dinding kamarnya, tertulis dengan darah, "Aku sudah menepati janjiku. Giliran kalian." Sejak itu, Bayu tak pernah lagi berani masuk ke hutan belakang desa. Pohon beringin memang telah musnah,
Tapi bisikan dan bayangan gelap kadang masih datang saat malam, seakan mengingatkan bahwa dunia jin tak pernah lupa.